nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Selamat dipertemukan kembali. Mas Heru, gimana kabar? Baik. Ini yang familiar di sini cuma Mas Heru, ada Bu Hafni nih senior kita. Aduh, ini semangat sekali beliau. Ini guru saya beliau justru malah. Bu Hafni ya? Khair Bu Hafni. Alhamdulillah Ustaz, sehat ya Ustaz, selamat puasa, mohon maaf lahir batin. Favorit saya nih Bu Hafni nih, oke. Bu Siti, Mbak Siti, oke ya semua ya. Punten, tadi agak telat dikit, jadi harusnya saya mendengar dari awal nih paparan dari Mas Heru nih. Justru itu yang penting untuk kita simak bersama. Hari ini saya masuk ke hari kelima, berarti di juz kelima. Kalau berbicara tentang juz 5 ini kita membahas juz 5 itu uraian terkait dengan surat kandungannya, surat ini ya, surat apa? Surat An-Nisa. Surat An-Nisa dari ayat 24 sampai 147. Saya ingin mengomentari dulu dengan judul ya. Jadi Allah itu yang saya paham nih. Nanti Mas Heru, alhamdulillah nih ada beliau jadi bisa mengkoreksi kalau ada hal yang saya luput nih. Tidak semata-mata Allah itu memberikan tuntunan kepada baginda mulia Rasulullah SAW dengan memberi judul setiap surat ini. Yang pertama dijuduli dengan Al-Fatihah, yang kedua dijuduli dengan surat sapi betina, kalau diterjemahkan ya. Yang ketiga dijuduli dengan keluarga Imran, yang keempat dengan An-Nisa, kaum perempuan. Beda dengan Al-Mar'ah, An-Nisa itu menariknya tidak punya bentuk tunggalnya. Jadi betul-betul sebuah kata yang langsung berbentuk jamak nih, kaum perempuan. Ini judul demi judul ini. Nah, yang kelima misalkan suratnya dijuduli dengan hidangan, nah, tentu kaitan dengan ada pembahasan terkait dengan hidangan di dalam surat ini. Coba yang saya paham, yang menarik, yang pernah saya dapatkan itu adalah bahwa setiap surat itu dijuduli dengan judul tertentu itu kan bimbingan Allah ya kepada Rasul, dan Rasul yang menetapkan ini judulnya ini judulnya itu. Itu sebagai highlight-nya gitu. Sebagai persoalan terbesarnya gitu. Dan dalam judul itu kan uraiannya tidak selalu tentang judul itu kan. Misalkan dalam surat An-Nisa tidak terkait selalu dengan pembahasan siapa itu kaum perempuan gitu. Tapi di dalam urusan kaum perempuan, surat An-Nisa itu memang harus kita amati menjadi puncaknya, menjadi pembahasan intinya gitu. Tentang keperempuanan atau tentang kaum perempuan. Maaf, nanti ada hal-hal yang nyerempet-nyerempet di persoalan keperempuanan. Ada Bu Hafni, silahkan boleh dikomentari atau ditanggapi ya. Ini kaum perempuan boleh bersuara juga nanti insya Allah. Jadi nanti modelnya saya lebih suka seperti Mas Heri juga interaktif, boleh di sela, acungan tangan tengah-tengah, raise hand di tengah-tengah pembicaraan boleh sekali gitu. Karena saya nggak bisa sambil minum ya, biasanya kalau di tempat yang di luar Ramadan kan bisa menikmati minuman. Jadi silahkan nanti sistemnya itu yang saya uraikan hari ini untuk bisa ditanggapi kapanpun. Kita sifatnya sharing saja. Saya sama sekali tidak mewakili yang paling tahu. Tapi tadi betul sepakat dengan Mas Heri Wibowo ya bahwa setiap surat, setiap ayat, bahkan setiap kata itu bahasa Arab itu sangat kaya raya, sangat unik, dan itulah yang mendasari kenapa Allah menurunkan suratnya, ajaran Islamnya itu di tanah Arab kepada orang Arab gitu. Nah, keajaiban dan ketakjuban kita dengan bahasa Arab dan Al-Quran inilah yang membuat kita akan melihat bagaimana surat demi surat yang disampaikan oleh Allah Ta'ala ini memang bisa memungkinkan untuk dimaknai dengan pemaknaan yang bertingkat-tingkat. Kalau kita buka kitab tafsir, ada yang tafsir itu sampai 20 jilid, itu kan untuk surat yang sama, mushaf yang sama,
jumlah ayatnya 6.236 ya. Maaf, saya mengkoreksi yang menyatakan ayat Quran itu jumlahnya 6.666. Kalau mau dihitung secara manual dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas itu ternyata jumlah suratnya itu 6236. 6, 2 kali 3 sama dengan 6 juga dan berakhir 6. Tapi awas jadi maknai juga 666 ya. Jadi simbol dajjal gitu. Nah itu jadi 6.236 ayat ini bisa ditafsirkan sampai puluhan jilid ya untuk menunjukkan betapa Allah itu mempersilahkan kepada kita semua memaknai Dia Ta'ala, memaknai dan memahami, mengenali surat-suratnya yang dikirimkan kepada kita semua gitu. Dengan pemaknaan demi pemaknaan yang kalau itu kita yakini kebenarannya, mestinya semakin mencintainya gitu. Saya termasuk justru malah ini ekstrimnya ya dengan berpikir ekstrimnya adalah kita boleh menafsirkan apapun juga surat dan ayat dan manapun sepanjang, nah ini syarat ketentuannya berlaku, sepanjang dari penafsiran ini, dari pemaknaan ini, dengan lapisan-lapisan makna yang mungkin setiap orang akan punya cara pandang berbeda, yang itu membuat kita semakin yakin atas kebenaran Allah, semakin yakin atas kebenaran firman-Nya, surat-surat yang dikirimkan buat kita ini, dan meyakini juga kebenaran Sang Mulia Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam-nya, itu kita bisa bismillah yakin bahwa yang saya maknai ini ternyata semakin mendekatkan kepada Engkau, semoga Engkau tuntun ya Allah. Gitu. Jadi kita pun bisa, walaupun memang sebagian ulama ketat ya memastikan bahwa yang boleh menafsirkan itu hanya yang memiliki sekian kriteria tertentu, misalkan hafal Quran, hafal hadis sekian ayat, sekian hadis, kemudian paham bahasa Arab, paham balaghahnya, sastranya. Itu memang untuk membatasi barangkali ada orang yang dengan liarnya menerjemahkan, memaknai, menafsirkan sekehendak dirinya gitu. Tapi silakan ya. Nah, makanya saya membuka diri untuk kemudian kalau saya pribadi melihat bahwa ayat Quran ini adalah ayat yang atau surat-surat mesra-nya Allah Ta'ala yang dikirimkan buat kita semua. Para hamba yang dengan tingkat pemahaman yang berjenjang begini tentu akan memiliki sebuah pemahaman yang berbeda. Sepanjang ujungnya adalah rindunya kita untuk mengenali siapakah Allah, siapakah Sang Nabiullah, sebagai utusan yang menerjemahkan dan memaknai Quran paling pertama dan paling benar, kita merujuk kepada beliau, insya Allah Allah membimbingnya. Kalaupun pernah dalam satu pemaknaan salah, jangan khawatir, kita langsung memperbaharui pemaknaan kita setiap saat. Jadi betul Mas Heri ya, sepakat. Jadi kalau ada sebagian sahabat lain punya pemaknaan berbeda, sangat mungkin ya. Dan kita saling mengakomodir, saling menguatkan satu sama lain, insya Allah. Nah di juz 5 ini kalau boleh saya uraikan secara umum dulu, ini turunnya di apa? Kalau di ini saya buka primbonnya dulu nih, turunnya di Madinah ya. Berarti kalau Ustadz Nu'man pernah membahas surat-surat Makkiyah itu adalah surat-surat yang ditujukan kepada umat yang di tanah Arab saat itu, di Mekah khususnya, yang tidak beragama Muslim semuanya. Jadi Allah menurunkan surat-surat Makkiyah itu juga ditujukan kepada orang-orang yang belum berislam, belum beriman. Makanya ayat-ayatnya biasanya terkait, mayoritas itu terkait dengan ayat-ayat keimanan. Bagaimana Allah itu tunggalnya, bagaimana syirik itu dilarangnya, seperti apa diharamkannya berbuat syirik, dan seterusnya. Secara belum ada ajaran syariat, belum ada tuntunan secara teknis menjadi muslim itu seperti apa gitu. Tapi begitu masuk ke ayat Madaniyah, surat-surat Madaniyah, surat ayat-ayat yang turun dan disebut dengan merangkai menjadi surat, disebut dengan surat-surat Madaniyah, itu ditujukan, kalau Ustadz Nu'man ya mengatakan, khusus kepada kaum muslimin secara umum, kemudian khusus secara umum ya, khusus kepada kaum muslimin gitu. Dalam bentuk tuntunan-tuntunan, ajaran-ajaran, teknisnya menjadi seorang muslim seperti apa, langkah-langkah ibadahnya bagaimana.
Kemudian Rasulullah menguraikan lebih detail terkait dengan cara sholat, cara zakat, cara ibadah-ibadah lainnya. Kalaupun di tanah Madinah saat itu ada di situ juga yang non Muslim, para ahli kitab, Quran menyebutkan secara khusus ya ahlal kitab, wahai para ahli kitab gitu. Atau terhadap orang-orang kafir pun disebutkan ya ayyuhal kafirun misalkan. Tapi kalau ada sebuah perintahnya secara umum disebutkan ya ayyuhalladzina amanu, tentu orang beriman yang dia seorang muslim umatnya Rasulullah. Oke ya. Jadi juz 5 ini merupakan juz yang diturunkan. Satu juz ini dari surat An-Nisa ayat 24 sampai 147 ini di kota Madinah. Ini kandungan secara umum dulu ya. Di sini ada terkait dengan hubungan antar Muslim, terus bagaimana berinteraksi dengan para ahli kitab Yahudi dan Nasrani gitu. Terus perintah Allah Ta'ala untuk tidak mengikuti jejak mereka. Rasul berkali-kali ya beberapa hadis itu menyatakan jangan seperti mereka dari pakaiannya, dari adat istiadatnya dan seterusnya. Terus juga di sini bagaimana dalam satu juz ini juga ada sebuah tuntunan bagaimana menyatukan umat muslim. Saya ingin komentar sebelumnya, pengertian menyatukan umat muslim itu yang saya pahami ternyata yang disatukan itu bukan pikirannya ya, tapi yang disatukan itu, yang Rasul punya amanah menyatukan itu, menyatukan hati umat Islamnya. Makanya doanya kan Allahumma alif qulubana. Alif qulub itu hati yang disatukan. Kalau hati disatukan, walaupun pikiran kita bisa bercabang-cabang, bisa melihat dari sekian banyak sudut pandang, tentu kesatuan hatilah yang akan membuat kita saling bertoleransi, saling menerima, saling berbagi, dan seterusnya. Kemudian ada konsep jual beli diajarkan di dalam surat juz 5 ini. Kemudian juga ada pembahasan tentang orang munafik yang mengaku muslim tapi kemudian mereka menghancurkan secara diam-diam di baliknya untuk berkhianat ya. Nah, puncaknya yang menjadi bahasan saya hari ini, saya hanya mengutip satu ayat saja dari rangkaian surat An-Nisa berapa? Kok saya nggak hafal ya. Surat An-Nisa 24 sampai 147 itu yang saya fokuskan adalah di surat 4 ayat 135. Itu pertama yang ingin saya sampaikan. Kedua, saya ingin membagikan sebentar. Mbak Khair sudah sudah di-co-hostkan saya? Belum? Siap, sudah bisa untuk share screen, Pak. Oh, share bisa. Oh, saya pikir harus co-host. Oke, saya biasanya settingnya kalau co-host baru bisa share screen. Oke. Oh, sudah allow ya? Iya, oke. Sebentar, saya share screen. Saya suka sekali ya, ini saya rekomendasikan bagi yang berminat ya, yang enggak apa-apa. Ketika kita punya teknologi di komputer ini, internet juga kita punya, kemudian kita ingin mengeksplorasi ayat Quran, banyak referensi lah. Cuma saya sekarang ini lagi gandrung mereferensikan sebuah website terkait dengan ayat Quran. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi ini websitenya itu kalau dilihat ininya quran.qudusia.org ini. Nah, di sini saya ada tampilan, kelihatan ya? Ini browsing searching ayatnya, kemudian ayat berapa, surat apa, ada browsingnya. Kemudian searchingnya baik secara terjemahnya apapun. Ini bukan promosi ya, ini saya sedang suka ini soalnya. Kemudian searching dari teks ayatnya gitu. Misalkan ini contoh soal, saya ingin cari, ada teksnya, bisa diklik ininya keyboardnya untuk teks Arab yang nggak punya keyboard Arab tentang tu'addul amanah. Ini saya sedang tadi mengutip kata-kata yang disebutkan oleh Ustadz Nu'man ketika khutbah
Jumat membahas tentang adil. Nah, salah satunya ayat ini. Dan saya saat searching misalkan keluarlah. Dan yang saya suka dari website ini karena di sini menampilkan juga kata per katanya terjemahnya. Di versi lain yang Arab juga ada, yang Inggris juga Bu Hafni dulu pernah ini ya, waktu kita kursus itu ya. Yang versi Inggrisnya juga ada, silahkan. Tapi bukan di website ini gitu maksudnya. Untuk website ini hanya Indonesia ya versinya. Jadi kata per kata sehingga kita bisa mencari sesuatu terkait dengan tema yang kita inginkan. Saya ingin misalkan tema tentang adil ini nih. Nah, ketika adil ini tinggal diklik, maka keluarlah ini dari segi penjelasan kata adil ini karena kita sedang bahas tentang judul adil ya. Ini nih, misalkan asal katanya, kalau yang ingin mendalami bahasa Arab itu indah sekali. Coba, aduh saya selalu suka kata adila, ain, dal, dan lam. Kemudian secara morfologinya dibahas, ini awalan bil adli, nah ini ayat terkait dengan ayat tadi ya. Nah kemudian disebutkan juga berapa ayat yang muncul dalam Quran terkait dengan kata adil. Yaitu 28 kali di 24 ayat. Nah, berarti di ayat tertentu ada 2 kali atau 3 kali disebutkan. Surat apa saja? Nah, ini diuraikan di bawah nih. Ada kata bil adli, ada kata fa'adalak, ada kata adlin, ada i'dilu, ada ta'dil, ada fa'dilu. Semua berbicara tentang istilah adil tadi. Ya'diluna, ada adlun, ada adlu. Ini adlun, ini adlu, beda lagi. Artinya sama, cuma dalam konteks kalimatnya berbeda, kaidahnya secara bahasa itu juga ini. Kemudian ta'dilu, li'a'dila, dan wa'adalan. Ini. Nah, di semua ini, ayatnya mana saja, ini disebutkan. Kita tinggal klik saja. Misalkan tadi, terkait dengan bil adli tadi, yaitu surat An-Nisa ayat 58, misalkan. Itu. Terus dirujuk juga dari kamus leksikonnya, dictionary, kata ain, dal, dan lam ini, to act and deal justly, dan seterusnya. Ini ininya untuk referensi lainnya. Oke. Saya ingin share dulu PowerPoint-nya. Ini bikinan dadakan juga, semoga bisa ditangkap. Kebuka enggak? Iya Pak, sudah terlihat, Oke. namun belum full slideshow. Dibikin full ya, sebentar. Saya bikin full dulu. Jadi saya ingin memulai dengan sebuah pertanyaan ini ya. Kita sebagai manusia sebenarnya bisa nggak berbuat adil itu? Karena sering kita mendengarkan ada sebuah tuturan dari sebagian kalangan ya, dari ulama bahwa manusia tidak pernah bisa berbuat adil. Ada ayatnya memang, walan ta'dilu. Apalagi kaitannya dengan hal yang sensitif ya, ini kaum perempuan disebut-sebut di sini. Nah itu yang terkait dengan adil itu menjadikan hujah bagi sebagian kalangan bahwa nggak mungkin manusia itu berbuat adil. Dari mana taunya? Ada ayatnya gitu terkait dengan ketidakmungkinan manusia itu berbuat adil. Tapi sisi yang lain yang menggelitik pemikiran saya adalah kenapa banyak ayat juga? Tadi kan 46 ayat ya kalau nggak salah disebutkan. Yang di situ ada perintah untuk berbuat adil. Logikanya adalah apakah mungkin Allah yang punya sifat yang maha adil kemudian membuat sebuah pernyataan atau berfirman atau menurunkan sebuah ayat dengan kalimatnya berbentuk perintah kepada sang manusia, yang manusia itu dicipta dengan sebaik-baik ciptaan, sebaik-baik kemampuan tentu, dan dicipta itu dan dengan penuh kecintaan, Rahman Rahimnya Allah dilimpahkan, dan disuruh untuk berbuat adil, tapi manusianya tidak bisa berbuat adil. Atau manusia tidak mampu berbuat adil.
Kalau memang manusia itu sepenuhnya tidak pernah mampu berbuat adil, perintah itu menjadi sesuatu yang berat kan? Bisa disebut perintah yang maaf, sia-sia gitu. Karena bagaimana bisa kita memerintahkan kepada seseorang yang orang itu sudah dinyatakan tidak pernah bisa berbuat itu gitu. Artinya bahwa nanti dulu saya belum lewat mundur dulu. Jadi artinya bahwa ketika seseorang itu diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk berbuat adil, ini adil itu sifatnya masih umum ya, terhadap urusan apapun ya. Tidak hanya untuk satu yang lagi sensitif ini, untuk semua hal ketika itu menjadi sebuah perintah Allah, misalkan menegakkan keadilan, pemimpin yang adil, menjadi diri yang adil terhadap diri sendiri, artinya manusia itu punya kemampuan itu. Tapi kemampuan yang didasarkan atas karunia Allahnya. Jadi kemampuan adil itu adalah anugerah Allah sebetulnya. Nanti kita bahas ya, kenapa ayat ini seolah-olah seperti bertentangan, satu ayat menyatakan manusia tidak pernah bisa berbuat adil dengan perintah Allah terhadap manusia itu sendiri untuk melakukan sebuah keadilan atau bersikap adil. Oke, nah sebelum pertanyaan ini dijawab, tentu kita perlu menyamakan dulu persepsinya nih. Ya kalau bisa disamakan ya, definisi adil itu apa sebenarnya? Gitu. Saya coba searching, saya coba cari menggali ya. Ini ada dasarnya dari ayat ini. Al-i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah, karena berbuat adil itu sebuah jalan sedekat-dekatnya menuju kepada sebuah ketakwaan. Takwa itu sebuah identitas ya, sebuah identifikasi kepada sosok yang spesial di mata Allah. Kita disuruh saum, ujungnya adalah menjadi hamba spesial, hamba yang takwa. Kita beriman, beramal soleh, ujungnya adalah bertakwa. Kalau sudah ketakwaan itu sering diibaratkan sebagai pakaian takwa, libasut takwa, kalau sudah dipakaikan kepada seorang hamba, ketakwaan itu, waduh, enak hidupnya itu. Dijaminkan Allah rizkinya, dilapangkan jalannya, dimudahkan urusannya, diangkat bebannya, dimuliakan kehidupannya. Itu apa ya, tanda-tanda ketakwaan itu yaitu sebetulnya. Jadi saya termasuk yang tidak bisa menyamakan ya definisi orang bertakwa sama dengan orang beriman, sama dengan seorang muslim, itu levelingnya berbeda, itu jenjang-jenjang spiritual sang hamba. Nah, ketika takwa itu disematkan kepada si hamba ini, dia orang yang takwa, tentu sudah dijaminkan sepenuhnya Allah kehidupannya, dalam kedamaian, dalam tumakninah dan seterusnya. Jadi perintah demi perintah itu sebagian besar juga ujungnya la'allakum tattaqun. Semoga engkau menjadi hamba yang bertakwa. Untuk itulah salah satu jalan menuju ketakwaan itu adalah berbuat adil. Nah, dalam konteks ini berarti kan Allah memerintahkan kepada si hamba karena Allah yakin ya. Nah, Allah yang maha, soalnya si hamba itu bisa kok berbuat adil. Nah, kita bahas dulu adil yang mana yang kemudian manusia itu mampu mewujudkan. Ada empat definisi adil ternyata. Walaupun nanti ada juga sih makna-makna lain yang adil disebut adil itu ya. Tapi saya ingin merumuskan dengan 4 hal yang ini. Pertama adalah bahwa adil itu artinya sama. Jadi kita sering mungkin terjebak sebuah definisi itu harus satu definisi, harus satu arti. Sehingga ketika kita menyatakan sesuatu, mana keadilannya, mana keadilan, ini nggak mungkin bisa berbuat adil dan seterusnya. Kalau definisinya tidak disepakati akan repot ya. Atau apalagi meyakini cuma satu makna gitu. Ya, artinya satu kekeh dengan makna yang satu, yang si B makna kedua, artinya saling berbenturan jadinya. Tapi kalau kita memahami secara pelan-pelan bahwa adil itu bisa punya 4 makna yang berbeda, rasanya ya orang akan lebih mudah untuk melihat saling memahami, saling saling menghargai perbedaan pendapatnya nanti insya Allah. Jadi dalam satu makna, boleh nanti silahkan di refer sendiri aja surat An-Nisa 3
An-Nisa ayat 3, An-Nisa ayat 58, An-Nisa ayat 129, Syura 15, Al-Maidah. Saya ambil satu contoh saja, misalkan di dalam surat An-Nisa ayat 3 ya. Sebentar. Kita balik lagi ke sini. An-Nisa ayat, maaf ya, jangan berpikir An-Nisa itu tidak berbuat adil ya, karena surat An-Nisa itu kayak disorot An-Nisa. Kenapa nggak ada surat Ar-Rijal? Ada yang pernah bingung bertanya-tanya nggak? Apa karena An-Nisa lebih banyak masalahnya? Enggak juga, awas ya, berpikir gitu ntar ada ketidakadilan kaum perempuan. Saya melihat bahwa begitu dihargainya kaum perempuan di zaman ketika Rasulullah hadir menjadi seorang Rasul, seorang teladan, orang yang diutus oleh Allah, karena memang target pencapaian atau yang menjadi misi yang Allah embankan kepada baginda mulia Rasul diturunkan di tanah Arab itu saat dimana kaum perempuan itu betul-betul dalam keadaan terhina sepenuhnya ya, nggak boleh keluar, bahkan lahir perempuan juga menjadi sebuah aib ya di tengah masyarakat jahiliyah saat itu. Islam hadir mengangkat derajat. Jadi di sebuah kemuliaan sebetulnya ketika ada satu surat dijuduli dengan judul An-Nisa. Ada lagi judul yang terkait dengan sosok An-Nisa yang terbaik ya, bukan terbaik, An-Nisa yang penghuni surga, namanya surat Maryam, itu satu surat sendiri. Berarti tentang kemaryaman. Ada apa di balik sosok yang bernama Maryam yang menjadi ibu kandungnya Nabi Isa alaihissalam ya. Nah di sini coba lihat ketika kita melihat bahwa makna adil itu artinya adalah sama, kita rujuk dengan surat An-Nisa ayat, maaf ini kok 1 sih, 3. Nah ini. Allah ta'dilu fawahidatan aw mama. Wah ini udah, maaf ini sensitif, saya nggak banyak menggali di sini ya, nanti rame gitu. Tapi kalau udah nanya boleh. Jadi ini terkait rujukan pengertian dari Allah ta'dilu itu, berbuat adil di sini adalah ketika menghadapi sekian banyak pasangan, kemudian berbuat dengan tindakan yang sama gitu. Itu pengertian sama ya. Saya harus merefer kepada referensi lain tapi sedih rame lagi. Selain tadi apa? Selain An-Nisa ayat ini aja, ayat 129 tadi yang sama, Asyura aja, Asyura 15, maaf, saya harus merefer surat yang lain aja, Asyura ayat 15. Balik lagi ke sini ya. Asyura. Mbak Khair, Iya Pak. Ya, kalau Pak Ustadz. sudah selesai ininya segera kabari ya, saya langsung assalamualaikum nanti. Saya biasa 3 Waktunya, Pak. jam soalnya. Saya Oh, biasa 3 Masya jam, Allah. 4 jam gitu. Enggak. Ya Pak, siap. Asyura di ini aja, di Japri aja di ini. Kalau Ustaz ada 2 menit lagi ya itu nanti saya Ya. bisa musikan. Syura itu surat ke berapa? Oh saya lupa. Syura. Surat Asyura ini dia. Surat 42 ayat sebentar. Ayat 15 ya. Ayat 15. Ini sebagai referensi kita untuk melihat bahwa makna pertama adil itu adalah sama. Itu menyikapi dengan sama, mempersamakan equal itu ya. Ini coba lihat ceknya. Fali a'udzubillahi minasyaitonir rajim, falidzalika fad'u wastaqim kama umirta wa la tattabi' ahwa'ahum wa qul amantu bima anzalallahu min kitabin wa umirtu li a'dila bainakumullah. Nah itu. Ini poinnya ya. Aku kata Allah kepada Rasulullah kan untuk mengucapkan bahwa aku diutus, diperintahkan untuk berbuat adil di antara kalian. Itu artinya berbuat adil di antara kalian, untuk konteks makna ini adalah
menganggap semua harus memperlakukan semua orang itu punya kesamaan derajat, kesamaan baik laki-laki atau perempuan. Makanya ada sebagian ayat ya menyatakan tidak kucipta Allah tidak melihat pandangannya, tidak melihat keturunan, tidak melihat, termasuk tidak melihat gendernya. Yang Allah lihat adalah ketakwaannya, untuk menunjukkan bahwa derajat kaum laki-laki dan kaum perempuan itu adalah sama. Dan Rasul diutus oleh Allah untuk memperlakukan para hambanya pun dengan perlakuan yang sama. Itu disebutkan li'a'dila bainakum, berbuat adil di antara kalian, atau diterjemahkan kamu ya. Saya sebenarnya agak mau mengkritisi kata kamu itu, pasnya untuk sesuatu yang tunggal, kata ganti kedua tunggal ya. Bainakum itu bahasa Arab itu harusnya di antara kalian. Kata ganti kedua untuk jamak ya. Enggak tahu kenapa Departemen Agama selalu menerjemahkan kata kum, assalamualaikum, itu alaihim, itu selalu dengan kata ganti kedua ya, kata ganti kedua tunggal gitu, bukan jamak. Padahal Quran itu ketat ya, mana yang ditujukan untuk objek yang tunggal, objek yang jamak, itu harusnya ini saya merujuk karena ini teman saya yang bikin website ini, teman satu perguruan nih, merujuk kepada Departemen Agama karena ini yang disahkan oleh pemerintah ya gitu. Oke, jadi ini saya balik lagi ke tadi untuk makna pertama. Jadi makna pertama itu adalah Halo. Ya, Waalaikumsalam. Tim sekarang tuh lagi lawan semua tim. Kalau lagi lawan nggak kita kan kalau kendus bawa bikin orang. Oke, tugas admin, tugas host adalah salah satunya memute kalau ada noise masuk. Iya, ini bukan gangguan, itu noise ya. Noise itu latar belakang. Enggak. Kita menunggu. Speaker ada yang mau nanya, nggak apa sebetulnya. Oke, sip, terusin ya. Jadi yang pertama artinya sama. Jadi ini yang dimaksud persamaan itu adalah nih, sebentar saya ketutup ini sendiri. Persamaan di dalam haknya. Ini di referen yang An-Nisa seperti ini juga kan, An-Nisa 58, wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Ketika seorang menghukumi, menetapkan sebuah hukum, maka tetapkanlah dengan adil, artinya antara derajat laki-laki dan derajat perempuan itu harus dipandang sebagai belum screen. Izin Udah, ini kan? Untuk ada Pak, saya screen-nya. Udah ya? Oke. Oh tadi belum ya, ini saya baca note-nya belakangan. Oke, itu ya. Oke, terus yang kedua, enggak, ini pembahasannya. Jadi ada referensi tokoh bernama Al-Baidawi ini, maknanya adalah di pertengahan dan mempersamakan. Gitu. Kalau Said Qutb punya pemahaman ini adalah bahwa setiap manusia itu punya sifat kemanusiaan yang memiliki dasar persamaan. Bahwa punya hak yang sama, sama-sama manusia. Keadilan adalah hak setiap manusia dengan memiliki sifat sebagai manusia, yang itu disebutkan dalam ajaran-ajaran ketuhanan, kata beliau ya. Masih belum kelihatan share-nya? Ada Pak Udah ya? screen-nya yang Al-Baidawi tadi. Ya, oke, udah ya. Ini dapat message lagi. Sip. Oke, itu kemudian itu yang pertama ya. Adil itu artinya sama. Nah, yang kedua, kata adil itu juga bermakna seimbang. Ada sama tapi tidak seimbang. Sama-sama besi tapi tidak seimbang. Satu beratnya 2 kilo, yang satu beratnya 6 kilo. Nah, itu sama-sama besinya gitu. Yang pertama tadi. Nah, yang kedua, adil itu bermakna juga seimbang. Kayak gini, fa'adalak di sini seimbang itu gini, antara tangan kanan dengan tangan kiri itu sama ya. Sama dan seimbang gitu. Ya, tidak, kok ada sabun. Ayo itu wudhu duha.
Siap Oke. sudah di-mute. Maaf. Santai, apa ini kan hiburan. Saya udah biasa ngadepin yang gini, nggak apa, santai ya, tenang. Bagi yang disebut-sebut juga jangan merasa bersalah ya. Oke itu ya, jadi yang kedua itu seimbang, dan yang ketiga ini perhatian terhadap hak individu dan memberikan hak kepada setiap pemiliknya. Saya memahaminya dengan cara begini, seorang ibu dan ayah sebagai orang tua, ketika menghadapi 5 anaknya dengan usia berjenjang berbeda, kemudian kita ingin mengatakan sang ayah atau sang ibu itu berbuat adil, adalah kan tidak menganggap semua sama persis kan. Misalkan sama dalam memberikan uang jajannya misalkan. Yang anak mahasiswa disamakan jajannya dengan anak TK, yang TK protes, maaf, yang mahasiswa yang protes gitu. Kalau besaran nilainya itu disamakan dengan yang TK, kebutuhan anak TK kan tidak sebesar kebutuhan anak kuliahan gitu. Jadi ketika seseorang, maka saya maknai di sini kalimat ini adalah adil itu menempatkan sesuatu atau memberikan hak-hak sesuatunya berdasarkan kebutuhannya yang tepat, proporsional itu adil itu. Jadi satu sisi adil itu harus sama rata, sama rupa, seimbang. Di sisi yang lain makna adil itu juga harus proporsional. Gitu. Ini kan mungkin agak sedikit membingungkan ya kalau kita memahami hanya satu makna saja, repot sendiri nanti. Artinya ketika kita memahami konsep adil itu harus dilihat dari konteksnya. Bukan dipukul rata pakai kacamata kuda bahwa adil itu yang sama persis. Gitu. Memperjuangkan keadilan dan persamaan hak itu kemudian semua dianggap sama. Nanti apa bedanya dengan kaum Marxis ya, dengan sosialismenya itu gitu. Kan itu sama rata sama ini. Pengusaha dengan tukang beca itu harus gajinya harus sama, kan repot ya. Nggak mungkin seperti itu. Nah, artinya adil itu adalah ketika seseorang dalam konteks makna yang ketiga inilah bisa memperlakukan contoh yang tadi orang tua dan anak itu dengan sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan porsinya, sesuai dengan tempatnya. Ini contoh soal nih. Berbuat adil itu kayak gini. Ini saya sebentar, saya punya ini Tipek nih, Tipek yang ini. Tipek ini fungsinya adalah untuk menghapus tulisan dengan warna putih ini kan. Gitu. Nah, ketika fungsinya seharusnya dicipta oleh pembuat Tipex ini judulnya juga Tipex ya, judulnya Okinko beda. Tapi kita sudah kadung menggunakan istilah Tipex judul itu untuk semua benda ini. Ini sekarang udah nggak dipakai lagi, udah paperless sekarang teknologi. Nah, ketika Tipek ini yang tujuan awalnya dibuat untuk menghapus tulisan, kemudian Tipek yang sama ini dipakai untuk nulis tulisan gitu. Di kertas warna hitam ditulis dengan Tipek menjadi sebuah tulisan berwarna putih gitu. Sebetulnya saya mengatakan ini tidak berbuat adil. Jadi ketidakadilan itu terjadi ketika seseorang melakukan sesuatu atau memperlakukan sesuatu benda tidak pada fungsinya. Artinya kan harus sesuai dengan fungsinya masing-masing. Makanya pemimpin yang adil dalam sebuah negara harus bisa memposisikan, memenuhi kebutuhan rakyatnya, dan menempatkan rakyatnya itu pada tempatnya masing-masing yang proporsional, sesuai dengan fungsinya masing-masing. Makanya kalau urusan diserahkan bukan pada ahlinya, itu kan, maka tunggulah kehancurannya. Kata-kata siapa tuh? Rasulullah atau ulama, saya lupa. Nanti Mas Heru bisa koreksi ya. Jadi ketika seorang pemimpin tidak bisa menggir atau menuntun umatnya untuk bisa bekerja sesuai dengan bidangnya, menempati pada posisinya sesuai dengan keahliannya, pasti hancur negara tersebut. Gitu. Kan kita tahu ya, pemimpin adil dan tidak adil hari ini adalah beliau mampu nggak minimal menempatkan di kabinetnya misalkan orang-orang yang tepat, orang-orang sesuai dengan kapasitasnya, keahliannya. Nah, kalau semua orang bisa ditempatkan sesuai dengan kapasitasnya, sang pemimpin sudah berbuat adil untuk konteks makna yang nomor 3 ini. Ayat referensi salah satunya adalah surat Al-An'am 152 ya.
Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Nah, seringkali ketika ada sebuah kedekatan, makanya ini ada konsep nepotisme, itu kan untuk berbuat adil itu agak susah tuh ujiannya buat para pemimpin. Walaupun dia nggak punya kapasitas karena dia adalah anakku, dia harus tempat sini, padahal dia bukan kapasitas di situ. Tunggu aja kehancurannya. Nah, gitu. Jadi adil itu salah satu maknanya adalah kemampuan seorang untuk bisa menempatkan pada tempatnya, memenuhi hak-haknya sesuai dengan yang dibutuhkannya, itulah adil. Jadi orang tua yang adil terhadap anaknya, ketika orang tua bisa memperlakukan setiap anaknya berbeda sesuai dengan kapasitas pemikirannya, sesuai dengan tingkat pendidikannya, dan memenuhi kebutuhan sesuai dengan yang memang dibutuhkannya. Setiap anak kan beda kebutuhan. Susah ya kalau untuk konteks seperti ini ya. Ya memang susah, karena itulah kita disebut lan ta'dilu. Pada dasarnya kita tuh nggak bisa berbuat adil. Kecuali, nah ini poin nomor 4 nih. Kecuali yang 4 ini nih. Ada istilah adil yang dinisbahkan kepada Allah Ta'ala. Ini kan ujian ujian akidah kita, sering diuji keyakinan kita terhadap keadilan Allah, keadilan takdir Allah. Coba nanti kita bisa diskusikan, ini nih lumayan ramai soalnya urusan takdir. Kenapa Allah memberikan sebuah takdir di mana pandemi ini kok sampai 2 tahun, lama banget ini? Kenapa Allah mengizinkan, kalaulah ini sebagai bentuk konspirasi bangsa tertentu yang memang sengaja menebarkan virus COVID ini yang percaya itu ya, yang kelompok itu ya. Kemudian diizinkan oleh Allah untuk mereka bisa berbuat sesukanya. Gitu. Allah adil nggak? Nah itu. Atau misalkan hari ini kok saya lahir dari orang tua yang begini, padahal tetangga saya lahir dari orang tua itu kok beda nasib begini? Adil nggak Allah? Nah ini adil yang ini nggak mudah untuk difahami ya, kecuali kalau kita sudah sepenuhnya meyakini pasti ada hikmah di balik itu yang tampaknya menurut kacamata pemikiran sempitnya diriku ini, kalau misalkan melihat sebuah urusan, kok ini seperti tidak adil ya gitu. Kok orang baik ini cepat meninggal, kok orang yang ini maksiat dan ini kok diberi umur lebih panjang. Sering ada pertanyaan begitu ya. Keadilan Allah di mana gitu. Ke orang miskin satu lahir anaknya miskin juga, miskinnya berketurunan, yang satu lahirnya kaya raya berketurunan juga kaya semua. Ini adilnya di mana gitu. Nah ini kaitannya dengan adil yang dinisbahkan kepada Allah. Maka kalau itu dinisbahkan kepada Allah, kita bisa katakan makna adil itu ya itu, Allah pasti akan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Allah juga pasti akan membuat sama derajatnya terkait dengan kesamaan hak setiap hamba di hadapan Allah Ta'ala. Allah juga akan, nah itu definisi yang 3 di atas itu jadi satu menyatu dalam kehendak Allah ini gitu. Maaf ya, nanti saya ingin buka diskusi terkait dengan istilah ini ya, kalau memang masih ada pertanyaan. Jadi ketika Allah berperan sebagai zat yang qaimam bil qisti, ini kata qistun itu dengan adlun itu sering ditafsirkan dianggap sama ya. Walaupun qistun juga bisa disebut makna yang lain ya, seimbang itu. Atau tegak. Tapi seringkali diterjemahkan secara umum adalah sama dengan adlun juga. Oke, saya harus selesaikan dulu. Nah, Ustaz Ali Nu'man menarik nih. Waduh, saya asik sekali nih dengar khutbah Jumat beliaunya nih. Kata beliau, adil ini menarik nih. Dipasangkan dengan kata jaur, al-jaur itu tidak adil maksudnya. Adalah istilahnya beliau menggunakan definisi makna waridon fi syahadah. Nah, makna itu apa ya? Diambil dari kata qanaah. Qanaah itu kita sering mendengar istilah qanaah. Jadi makna itu yang membuat puas. Qanaah itu kan kepuasan ya.
cukup dengan apa yang sudah Engkau hadirkan ya Allah, saya merasa cukup, itulah qanaah, sifat qanaah. Ridho itu artinya ridho, menerima. Syahadah itu dalam saksian ya, jadi betul disaksikan betul penerimaannya dan keridoannya. Itu. Jadi hakim yang berbuat adil adalah ketika hakim itu mengambil keputusan atas sengketa yang terjadi di depannya, ada dua terdakwa yang sedang saling, atau dua orang yang berseteru, kemudian butuh hakim untuk mengangkat, menunjukkan keadilan atau mempertahankan atau menunjukkan keadilannya, maka hakim yang adil pasti dia punya kemampuan untuk membuat dua pihak tersebut tersenyum, ridho menerima keputusan hakim tersebut. Susah kan? Saya ingat dulu pernah ayah saya almarhum itu pernah dikasih kaset kaset dulu masih zamannya Mas Heru, zamannya DVD Bu Hafni, ini yang angkatan senior kita. Bu Hafni masih ingat nggak DVD player yang masih versi beta itu, DVD beta namanya. Masih Ustaz. Besar. Iya, gede gitu. Nah, ayah saya almarhum itu pernah dapat itu dari saudaranya, emang pernah tinggal di Arab. Terus di setel di rumah masih ada DVD playernya itu. Itu tentang ini, tentang kisah tentang cerita Harun Ar-Rasyid sebagai seorang hakim kalau nggak salah itu. Jadi ada peradilan di zaman itu, di zaman keemasan Islam itu, yang di pengadilan itu yang ada hanya hakim, kemudian pencatat sebuah kasus itu kalau datang dicatat, pencatat peradilannya, dan ini yang berseterunya gitu, yang bersengketa. Gitu. Jadi nggak ada jaksa, nggak ada penuntut umum, nggak ada ini semua, hanya itu aja. Gitu. Nah, dua orang itu datang, kemudian yang satu mengadu begini-begini bla bla bla, yang satu lagi bertentangan atau ini. Nah, hakim yang karena memang zaman keemasan Islam ya, dan hakim itu bisa memutuskan dengan adil gitu. Itu cukup dengan mendengarkan dua belah pihak, kemudian dengan kebijakan hatinya itu dia langsung memutuskan, oke, yang benar tuh ini, yang salah tuh ini. Dan keduanya mengakui gitu. Keduanya langsung menerima gitu. Nah, itu yang adil tuh kayak gitu. Wah, asik ya kalau ada pengadilan hari ini yang ketika hakim memutuskan semua puas gitu. Rata-rata kan nggak ada yang nggak kesebagian besar kan selalu satu pihak yang kalah menganggap ini tidak adil keputusan hakim, kalau pihak yang menang menganggap ini seadil-adilnya. Aduh, repot ya hari ini ya. Maka kalau buat saya yang indah ya di balik kisah itu adalah kalau hakimnya itu betul-betul sudah dikenal oleh masyarakat sebagai hakim yang adil, maka setiap keputusannya adalah pasti memuaskan dua belah pihak. Ini kata Ustadz Numan ya, ini asik nih istilah definisi ini gitu. Nah, jadi ketika itu ini seorang mengatakan sesuatu sangat meyakinkan dan semua mendengar dan senang dengan putusan tersebut. Gitu. Ini keputusan yang adil. Nah, itu kalimat kalau sudah terlontar berarti susah ya orang tua nih punya anak dua rebutan mainan gitu. Coba gimana orang tua yang adil itu memutuskan ini mainan itu diapain? Apakah dipotong dua, dikasih masing-masing, atau dikasih satu tapi bisa membujuk yang satu untuk menerima dulu? Nah, ketika orang tua mampu membuat dua anak tersebut menerima, nah itu orang tua yang adil. Ini nggak usah jauh-jauh jadi hakim ya. Jadi orang tua yang adil aja udah nggak gampang. Gitu. Tapi kita harus berbuat adil. Gitu. Suka tidak suka, perintah ini sudah melekat dalam hidup kita. Nggak boleh nggak adil. Gitu. Allah akan memintai pertanggungjawaban atas ketidakadilan kita di dalam menyikapi anak-anak kita. Nah, loh, jadi orang tua kan nggak ringan ya. Oke, ada pertanyaan? Oh, belum. Mbak Siti mau nanya satu kata. Izin Pak. Oh, iya. Ini komentar ya? Iya, ya. Iya, komentar. Komentarnya perlu ditanyakan nggak ya? Iya, sepakat ya. Memang itu. Jadi nggak mudah ya. Ketika kita menuntut keadilan itu, keadilan yang mana? Keadilan itu disamakan sama rata semua atau diproporsionalkan?
Jadi antara hakim yang memutuskan dengan adil dan yang terdakwa atau dihukumi itu kemudian menerima dengan legowo keputusan itu gitu, dengan ridho, nah itu perkara yang sangat tidak sederhana. Butuh sebuah hati yang tulus, hati yang berniat bersih, hati yang jernih, yang tidak ada kebencian di dalamnya, pasti bisa berbuat adil. Oke, next dulu ya. Nah, kata Ustadz Nu'man, ada pengertian lain nih. Ada juga yang namanya tasliyah. Membuat sesuatu menjadi setara. Yang tadinya tidak, yaitu menyamakan ya, mungkin sama dengan pengertian tadi ya. Adalah baina syai'aini sawwa bainahuma. Ini teks Arab yang saya latinkan ini. Setara, tidak menimbang salah satu lebih baik yang lain. Nah, orang tua gunakan anaknya, tidak memperlakukan pegawai lebih baik. Hanya yang menarik begini, orang tua memperlakukan anaknya, atasan memperlakukan bawahannya. Kalau mau kita berkaca, atau bukan berkaca, kalau kita mau merujuk kepada Allah memperlakukan hambanya sama enggak? Kalau kita ingin melihat Allah yang adil itu, ketika memperlakukan hambanya itu, apakah benar-benar dianggap semua sama atau tidak? Dalam konteks Allah sebagai yang maha adil ya. Nanti di sini pun sebenarnya ada. Karena Allah tidak mencintai, maaf, bahasanya agak-agak sensitif jadinya. Allah maha mencintai, iya, sepakat. Tapi kenapa Allah tidak menolong kepada semua hambanya? Kenapa Allah tidak memberikan perlindungan kepada semuanya? Kalau Allah maha melindungi, mestinya semua umat manusia ini jangan ada satupun yang terkena COVID lah, gitu. Apalagi sampai meninggal dunia gitu. Kok kepada sebagian dilindungi, kepada sebagian lain tidak gitu. Kok yang sebagian dibikin sakit, yang sebagian tidak gitu. Ini memahami keadilan Allah nih, ada agak ngeri-ngeri sedap ini. Tapi saya punya satu pemahaman bahwa Allah memang tanda petik ya memperlakukan berbeda para hambanya based on didasarkan atas si hamba itu ingin diperlakukan beda atau enggak oleh Allah. Ini buat saya hikmah besarnya di sini. Sama halnya anak itu. Orang tua pasti akan suka tidak suka ya. Bisa jadi akan memperlakukan beda loh. Ini anak yang rajin pasti lebih dikasihi dibanding anak yang malas gitu. Anak yang betul-betul berbakti kepada orang tuanya lebih dicintai dibandingkan anak yang durhaka kepada orang tuanya. Walaupun orang tua harus tetap berbuat adil ya. Nah, adilnya orang tua terhadap satu anak durhaka dengan anak yang soleh itu adalah kewajiban orang tua untuk bagaimana caranya bisa memperlakukan anak yang durhaka itu menjadi soleh gitu. Itu baru adilnya gitu. Tapi dalam perlakuan tertentu mungkin akan berbeda dulu. Kepada yang soleh nggak perlu dimarahi, nggak perlu diancam, nggak apa-apa. Tanpa diperintahkan pun anak yang sholat dia akan taat kok, akan berbakti kok. Bangun tidur udah inisiatif sendiri, bereskan kasur dan lainnya, langsung beres-beres, sekolah siap gitu. Anak yang malas, anak yang nakal, anak ini kan perlu diperlakukan khusus gitu oleh orang tuanya. Adil itu yang itu gitu. Ketika diperlakukan khusus agar menjadi baik, sehingga sama baiknya dengan kakaknya yang soleh tadi. Nah, Allah pun sama. Allah akan memperlakukan berbeda kepada orang yang takwa, berbeda dengan orang yang sekedar punya, maaf bukan sekedar, orang yang punya iman, beriman, bertakwa itu belum tentu, yang beriman belum tentu bertakwa, tapi yang bertakwa pasti beriman. Ini kalimatnya begitu ya. Dan kepada orang beriman dengan orang yang baru Islam, karena ada ayat Qur'annya ya, orang Arab Badui datang ke Rasul, ya Rasulullah saya sudah beriman. Kata Rasulullah, nanti dulu, sudah Allah uji nggak engkau keimananmu? Engkau belum punya iman, engkau baru Islam, kata Rasulullah ya. Itu ada termaktub di dalam ayat Qur'annya ada. Nah itu untuk menjelaskan bahwa Islam itu level pertama, iman itu level kedua, takwa itu level paling tingginya itu. Nah perlakuan Allah kepada orang Islam itu diperintahkan dengan ibadah agar menjadi iman.
perlakuan Allah kepada orang beriman itu diperintahkan ibadah yang sama agar menjadi orang bertakwa. Gitu. Tapi ketika sudah bertakwa, Allah menjaminkan di sekian banyak ayat, kalau kamu takwa nanti dijaminkan urusannya, dimudahkan urusannya, diberi rizki, dilapangkan, dilindungi. Nah itu poinnya. Jadi adilnya Allah di dalam memperlakukan hambanya ketika memperlakukan sesuai dengan kualitas si hambanya itu. Kita juga sama, sebenarnya Allah mempersilahkan kita memilih mau diperlakukan seperti apa oleh Allah. Ini Ramadan nih. Ada Ramadan kan bulan bonus nih, bulan apa bonus, bulan courting, bulan apa lagi, bulan karunia besar-besaran gitu. Cuma nggak semua orang ngambil kok karunia itu. Nggak semua berniat untuk mendapatkan sesuatu di bulan Ramadan ini. Gitu. Kata Allah, tetap disiapkan, bukan disebar begitu aja, disiapkan karunia itu bagi yang mencari. Nah, kepada yang mencari karunia, yang memanfaatkan Ramadan sebaik-baiknya, baru Allah beri. Jadi perlakuannya bukan tidak adil Allah, keadilan Allah yaitu. Nah, kita harus berkaca dari cara Allah memperlakukan yang adil itu berdemikian. Oke ya, waduh, saya harus maaf. Ini sudah azan, jadi saya nggak bisa sambil minum soalnya. Jadi saya harus menjaga ini. Oke, dari Mbak Ajeng dulu ya. Mbak Ajeng atau Bu Ajeng, boleh. Saya mau selingan dulu dengan pertanyaan. Bertanya, bagaimana mengaplikasikan Aldi dalam peran kita sebagai istri dan ibu? Saya memahaminya gitu, ketika seorang istri menghadapi suaminya gitu dan berbuat adil kepada suaminya, gitu ya maksudnya. Saya katakan salah nanti. Kemudian peran sebagai ibu yang berbuat adil, tentu berbuat adil kepada anak-anaknya. Istilah ibu kan terkait dengan anak, istilah istri terkait dengan suami. Maka gini, saya termasuk memahami gini, maaf agak nyerempet dulu ke bab seorang suami punya 2 istri, maaf ya. Seorang suami punya 2, kemudian harus berbuat adil. Tentu konteksnya adil di situ adalah memperlakukannya sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian proporsional kan gitu. Ini teorinya begitu kan, praktiknya susah benar kan gitu. Bagaimana menyenangkan keduanya. Nah, itu ya konteks menyenangkan tadi itu, membuat keduanya disikapi apapun, diputuskan apapun, menerimanya. Itu adilnya gitu. Nah, ini sebaliknya nih, posisi sebagai istri bagaimana berbuat adil terhadap suaminya. Satu suami kan, karena nggak mungkin ada 2 suami, 3 suami. Untuk satu suami pun ketika apa yang dibutuhkan oleh suaminya, sang istri bisa memenuhinya, itu keadilan gitu. Jadi apa ya tadi itu di definisi awal itu, ketika memenuhi hak-haknya, suami punya kewajiban kepada sang istri menuntun, membimbing misalkan, maka istri punya hak untuk mendapatkan tuntunan dan mendapatkan perlakuan yang adil tadi itu. Adil itu memenuhi kebutuhan termasuk apapun, lahiriah dan batiniahnya, spiritualnya, agamanya, itu kan kebutuhan dasar ya sebetulnya. Nah, sebaliknya seorang istri pun ketika diperintahkan oleh Allah untuk berbuat adil, maka keadilan seorang istri terhadap suaminya yaitu apa yang dibutuhkan oleh beliau bisa nggak aku penuhi. Kalau memang beliau meminta A dan itu bisa dipenuhi, sang istri sudah berbuat adil terhadap suaminya. Kalau terhadap anak-anaknya sebagai ibu, nah ini yang baru lebih kebayang ya, karena biasanya kita punya 2 anak, punya 3 anak. Bahkan kalau punya 1 anak pun, ibu mungkin tidak berbuat adil. Gitu. Dalam artian apa? Ketika sang anak itu butuh perhatian, butuh cinta kasih, butuh bonding hatinya, dan ibunya tidak bisa memberinya, ini ibu yang tidak adil. Ketika anaknya punya keinginan A, B, yang itu memang sesuatu yang baik, dan ibunya tidak bisa memenuhinya, itu perbuatan tidak adil. Itu kezoliman. Nah, itu lawannya adil di situ kan kezoliman. Makanya kenapa doa Nabi Yunus ya, inni dzolamtu nafsi zulman katsiran, atau wa inni kuntu minadz zolimin. Nah, kalimat itu yang sering disebut beliau. Kita pun sebetulnya harus ngaku loh. Saya termasuk yang ngeri sebetulnya ketika merasa ngeri ya, ketika merasa bahwa ya Allah, saya hidup ini kok banyak sekali ketidakadilan yang saya lakukan terhadap anak, terhadap istri, terhadap
teman sejawat, kepada bawahan, kepada atasan. Itu kan adil dalam konteks itu kan artinya bisa berbuat sesuatu yang bisa membuat orang lain senang dan puas. Tentu senang dan puas bukan dalam konotasi material saja ya. Ini hal yang tidak material itu lebih penting justru padahal. Artinya membuat senang itu ditenangkan hatinya, tidak membuat menjadi iri dan dengki. Itu adil tuh begitu. Seperti itu Mbak Ajeng ya. Kalau masih kurang jelas, enggak diin lagi. Cukup berat, memang berat. Tapi bisa menjadi ringan. Ini saya menjamin ya, akan bisa jadi ringan kalau kita minta kepada yang maha meringankan. Masalahnya kita sering sekali merasa tidak butuh doa untuk menjadi orang yang bisa berbuat adil soalnya. Adil semua juga bisa lah. Sering orang menganggap remeh gitu keadilan itu, sehingga merasa tidak butuh pertolongan Allah. Kembalinya ke situ nanti. Jadi saya termasuk mencoba memahami kata-kata walan ta'dilu di awal tadi, bahwa orang itu tidak pernah bisa berbuat adil. Iya betul. Kalau ini catatannya ini, kalau dia mengandalkan usahanya sendirinya, pasti tidak pernah bisa berbuat adil. Siapapun juga. Jika dia mengandalkan pikirannya sendiri, perasaan sendiri, keputusan sendiri, keinginannya sendiri. Gitu. Akan sekian banyak distorsi dalam pemikirannya, distorsi dalam keinginannya, perasaannya, akan banyak campur baur, mengandalkan diri sendiri, rata-rata yang keluar keputusan perbuatannya adalah pasti ketidakadilan. Tapi ketika Allah memerintahkan seorang hamba berbuat adil dong, atau berbuat adillah gitu. Ayo berbuat adil gitu. Artinya Allah tanda petik ya, memancing si hamba itu mau minta kepadaku enggak sifat adil yang aku sudah miliki, kata Allah. Aku tuh al-adlu, aku tuh yang maha adil. Kalau kita sebagai hamba butuh kemampuan untuk berbuat adil, yang dianggap tadi Mas Ajeng susah ya, memang susah kalau mengandalkan diri sendiri. Tapi kalau kita bersimpuh, sujud, mohon kepada Allah dengan permohonan yang kokoh, ya Allah anugerahkan sifat adil-Mu, cipratkan walaupun sepersemiliarnya lah yang dari Engkau miliki itu ada dalam hamba, sematkan ke dalam hati hamba kemampuan adil ini, bagi Allah sangat mudah. Yo, ini si hamba butuh adil nih, butuh sifat adil nih, dicipratkan secuil. Secuilnya Allah Ta'ala itu buat kita mungkin sesuatu yang sangat besar. Gitu. Jadi kadang Allah sengaja tanda petik ya membiarkan kita dalam keterpurukan, untuk berbuat adil susah sekali, berbuat baik susah juga, berbuat agar si hamba itu hadir sebuah kefakiran untuk kemudian minta kepada Sang Maha, ya Allah anugerahkan sikap adil ini. Begitu Ustaz lagi begitu Mbak Ajeng ya. Oke. Saya harus gantian Mbak Khair ya. Boleh dong yang lain? Atau ada komentar Mas Heru? Atau saya sebentar, saya tuntaskan dulu ini ya. Udah wallahu alam sahab, udah selesai filenya. Alhamdulillah. Sudah selesai Pak, saya limpahkan. Ya. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz Dhani. Izin kepada teman-teman kontributor lainnya, Pak Heru, mungkin boleh dipersilakan memberikan tanggapan atau masukannya atau refleksinya, Pak. Ya, boleh Mbak Nisa. Alhamdulillah, terima kasih. Jazakallahu khairan. Ustadz Dhani, Mbak Nisa juga, Mbak Siti, Bu Hafni, Dr. Andi, semua yang hadir juga pada kesempatan pagi ini yang sama-sama kita menyimak. Menarik ya, ini kalau dari saya sih, tapi pertama ini, karena ini kebetulan pas ada Ustadz Dhani ini, selain pendakwah dan kesibukan lainnya kan beliau juga guru bahasa Arab. Jadi ini saya mau share tentang ada kata-kata Ustadz yang sebenarnya agak lucu nih kata-kata Ustadz. Tapi ini terkait dengan karena ini pas kebetulan yang sharing pagi ini itu guru bahasa Arab juga gitu kan, di samping kesibukan beliau yang lain. Nah Ustadz Noman ini pernah bilang, one of the reasons I'm a big proponent, proponent itu berarti supporter atau champion atau enthusiast of us learning the Arabic language, even for conversational purposes, it's not because of Arab supremacy. Jadi Ustadz itu menjadi fan besarnya, ya bukan AC Milan atau Barcelona atau apa gitulah, Chelsea dan lain-lain, tapi
big proponent supporter atau fan besarnya supaya kita belajar bahasa Arab bukan karena supremasi bahasa Arab, tapi karena apa? But because of Arabic supremacy. Jadi bukan supremasi bahasa Arab, tapi karena supremasi yang luar biasa dari bahasa Arab. Jadi bukan hanya sekedar kita kalau ngomong bahasa Arab itu bukan hanya sekedar supremasi, tapi supremasi yang besar, gitu ya. Supremasi yang keren, yang luar biasa. Gitu. Nah, alasannya apa? Kenapa Ustadz Nu'man ngomong gitu? Karena Allah gives it a status. Jadi it itu ya bahasa Arab itu berarti. Allah telah memberi bahasa Arab itu status yang luar biasa. Karena kitab terakhir adalah Al-Quran itu adalah dalam bahasa Arab. Gitu. Quran kan bukan dalam bahasa Inggris, bukan dalam Hebrew, bukan dalam bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda gitu kan. Atau bahasa Ujung Pandang, atau bahasa Padang, atau Medan, Batak, dan sebagainya. Tapi bahasa Arab. Jadi itu makanya ini mudah-mudahan ini dengan Ustadz Dhani sharing ini paling tidak mengingatkan kita tentang pentingnya bahasa Arab. Dan semoga kita sama-sama dimudahkan, walaupun awal sendiri sudah menyatakan bahwa belajar Al-Quran bahasa Arab itu mudah. Yang kedua adalah Ustadz Nu'man juga pernah lucu nih. Saya pernah, wah ini keren nih cara berpikirnya. Jadi hakim yang adil, yang paling adil di dunia pun, kalau misalnya ada hakim yang paling adil di dunia pun, tetap bisa susah untuk berbuat adil. Ya. Contoh yang diambil Ustadz Nu'man itu sederhana. Seseorang membunuh 100 orang. Atau bahkan 2 orang lah, nggak usah 100 orang, 2 orang. Jadi kan harusnya dibunuh kan. Artinya vital kisos ya. Nah, tapi kan dia cuma bisa dibunuh sekali. Jadi dia tidak bisa dibunuh 2 kali kan. Walaupun dia sudah membunuh 2 kali gitu. Jadi kan hakimnya akan bingung kan. Aduh, kamu tuh membunuh 100 orang lah, gimana? Bisa adil aku. Kamu harusnya dibunuh 100 kali, tapi begitu dibunuh sekali kamu sudah hilang, sudah habis. Atau Fir'aun gitu kan. How many babies were killed by Fir'aun? Fir'aun itu membunuh berapa bayi aja. Jadi apakah cukup Fir'aun dibunuh sekali? Harusnya kan nggak cukup. Jadi itu dari sisi keadilannya. Terus yang menarik itu sebenarnya ini juga maaf nih sharing aja dari yang sudut pandang yang menarik yang juga dipaparkan oleh Ustadz Nu'man. Jadi justice itu kata Ustadz Nu'man bisa didekati dari 2 sudut pandang. Yang sudut pandang pertama adalah ketika hakimnya itu berada dalam posisi yang menyukai seseorang. Jadi seseorang itu bisa lewat gitu ya, bisa tidak diadili, bisa tidak dihukum, bisa tidak dikeramas, bisa tidak masukkan ke jail gitu, ke penjara. Gara-gara dia disukai oleh hakimnya. Jadi itu sudut pandang yang pertama. Dan sudut pandang yang pertama itu adalah di ayat ini, di An-Nisa 135. Ya, terus ada satu lagi adalah sudut pandang yang berikutnya adalah sudut pandang ketika si hakimnya itu nggak suka sama seseorang, maka seseorang yang tidak disukai itu lebih cenderung untuk disalahkan. Dan itu ada di Al-Maidah ayat 8. Jadi ada 2 pendekatan itu, pendekatan di mana hakimnya itu menyukai seseorang, sehingga seseorang itu lewat, itu di ayat ini. Lalu pendekatan yang kedua adalah ketika hakimnya itu nggak suka sama seseorang, nah itu adanya di Al-Maidah ayat 8. Nah ini saya ambil contoh pengalaman saya pribadi nih, Ustadz Dhani. Jadi dulu saya pernah telat nih, masuk kelas 2 SMA, hari Selasa, saya masih ingat hari Selasa. Terus yang telat itu 2. Jadi sekolah kami ini sekolah yang memang manajemen sekolahnya itu sangat karena memang sekolahnya kompetitif ya. Jadi yang lainnya masuk jam berapa, kita harus 15 menit lebih awal. Jadi masuknya itu memang 15 menit lebih awal. Saya lupa tuh, saya telat 1 atau 2 menit. Tapi yang jelas kalau saya masuk ke SMA yang lain di Semarang ya, saya waktu itu di Semarang, SMA favorit apapun pasti nggak telat. Tapi SMA saya itu memang SMA yang beda lah. Jadi 2 orang itu telat. Udah digembok tuh, jadi sudah nggak bisa masuk. Nah, akhirnya begitu beberapa menit kemudian boleh masuk gitu. Nah, 2 ini, ya saya ngobrol-ngobrol juga ya dengan si yang telat satunya lagi. 2 ini ternyata ada perlakuan yang berbeda. Saya lewat, terus yang satu ini masih harus ya menjalani, kalau saya dengar cerita itu pasti gitulah, pasti dinasihati banyak gitu, dikeramasi gitu kan. Jadi wakil kepala sekolah waktu itu
dalam hati saya juga senang tapi nggak senang juga. Jadi secara apa, saya bebas alhamdulillah gitu, tapi secara moral, mental, spiritual saya agak gimana gitu, agak nggak merasa enak karena wakil kepala sekolah sudah berbuat tidak fair gitu kan, karena saya diuntungkan. Nah itu kenapa terjadi seperti itu? Karena sehari sebelumnya, hari Senin, setiap hari Senin pagi itu ada upacara bendera, dan di akhir upacara bendera itu ada pengumuman ya kan, kejuaraan apa gitu, terus ada pengumuman lain-lain apa. Nah kebetulan hari Seninnya itu saya ada kejuaraan yang saya dapat 3 trofi, ya diumumkan gitu. Kejuaraannya apa, siapa yang juara, membawa nama baik sekolah, terus trofinya diserahkan ke sekolah kan. Tiga-tiganya saya juga minta bantuan teman yang satu sebelah saya untuk ikut ngambil trofi itu. Nah, jadi atas nama apa, pernah membawa nama baik sekolah, maka telat itu terus jadi tidak dihukum gitu. Ya, yang teman saya yang satunya telat itu dia dihukum, tapi yang saya sendiri cuman diomongin apa, jangan diulangi lagi ya, cuman gitu aja terus bebas gitu. Jadi nggak berlama-lama harus berdiri, harus macam-macam, enggak. Jadi itu nggak fair sebenarnya. Tapi ya saya alhamdulillah tidak pernah sampai lulus waktu itu, telat lagi nggak pernah ya, sekali aja itu telat, sekali telat ya itu aja itu. Jadi itu contoh apa, hakimnya tidak adil gara-gara suka dengan seseorang. Nah, saya juga pernah mengalami pengalaman pribadi juga yang tidak apa ya, hakimnya tidak adil gara-gara dia lebih membenci saya gitu. Ya artinya dibandingkan dengan yang satunya. Jadi itu ada suatu lomba, jurinya itu kelas 3, saya masih kelas 2. Terus yang menang itu yang kelas 3, dan yang kelas 3 yang menang itu ya wali kelasnya ya jurinya itu. Jadi dan itu banyak protes itu, teman-teman juga, oh nggak mungkin itu Mas, ya udahlah pokoknya kita terimalah, kita kona aja, kita terima ing Bandung itu, kita ya udah berarti tetap ya udah nggak apa-apa. Tapi tetap kelasnya juara kelas lah, nggak ada masalah gitu, kita masih punya ini. Jadi itu juga contoh justice yang apa, hakimnya tidak fair karena dia tidak suka dengan seseorang. Jadi bias itu bisa karena 2 hal itu, karena suka dan karena nggak suka. Bias karena suka itu An-Nisa 135, terus bias karena nggak suka itu Al-Maidah ayat 8. Jadi apa? Terus yang juga menarik itu kan di ayat ini Ustaz Dhani kan ada itu ya, apa namanya? Tetaplah berbuat adil gitu kan. Meskipun dengan apa? Dengan perilaku kamu berbuat adil itu agak menyudutkan dirimu sendiri gitu kan. Nah itu saya dulu waktu masih main tenis, ya sekarang saya nggak main lagi karena ada low back pain, jadi dokter saya nggak membolehkan lagi main tenis, jadi saya juga nurut ya, olahraganya jalan kaki aja. Terus waktu itu tuh saya juga suka nonton kan, jadi salah satu yang saya suka itu Roger Federer dari Swiss. Nah si Roger Federer ini pernah apa namanya, ketika dia memberikan bola yang susah ke Stanislas Wawrinka, jadi satu temannya juga dari Swiss juga, itu Wawrinka itu sampai ngejar bolanya susah sehingga terjatuh, tapi dia berhasil mengejar dan bola tenisnya itu kembali lagi ke lapangannya Federer. Tapi si Federer itu ya karena ngelihat Stanislas terjatuh ya, Wawrinka terjatuh, dia yang apa, mukul bolanya sekenanya gitu kan, terus bolanya keluar. Nah terus dia menghampiri si Wawrinka, gimana apa ada cedera apa enggak gitu kan, sportivitas. Terus si wasitnya itu memberikan nilai kepada Federer, padahal bola yang dipukul Federer keluar. Terus Federernya langsung protes gitu, enggak, poinnya karena si wasit ngasih poinnya ke Federer, Federernya protes karena dia kan bolanya keluar, kenapa kok poinnya buat saya, harusnya kan poinnya buat Wawrinka gitu kan. Nah terus si wasitnya juga punya dalih ya, punya argumen, ya kan buat kamu itu gampang kalau kayak gitu, terus yang Wawrinkanya sudah jatuh, bolanya juga bola yang tinggi, kamu cuma apa nudul gitu, apa namanya, bolanya dipukulkan pokoknya ke arah lapangan tenis lawan itu udah masuk itu, nggak usah harus pakai smash, nggak usah pakai drop shot atau apa, nggak usah dipakai yang skill yang terlalu tinggi, cuman istilahnya orang awam juga gampang, wong satunya sudah terjatuh gitu kan. Nah, tapi Federer nggak bisa, wong bolanya keluar gitu kan. Jadi akhirnya kembali ya, poinnya dikembalikan, jadi dicabut dari Federer, poinnya dikasihkan ke Wawrinka. Ini contoh yang apa nyata ya. Jadi artinya menegakkan keadilan walaupun
yang dapat poin itu lawan gitu, bukan kita sebagai yang protes gitu, protes untuk kebaikan orang lain. Jadi sebenarnya kan apa namanya ini non muslim gitu kan, non muslim tapi dia perilaku yang sesuai dengan An-Nisa 135 atau Al-Maidah ayat 8 tadi. Nah, yang sekarang perlu kita latih semuanya sama-sama, saya termasuk juga itu melatih yang seperti itu gitu kan, supaya ketika kemarin saya sharing hari pertama ya, malah saya sampai lupa hari pertama itu kan salah satunya tentang sibawah Allah. Jadi kelupaan Allah itu mudah-mudahan bisa kita latih terus sehingga ya kalau melihat orang-orang yang seperti Federer seperti itu tuh yang dilihat justru Islamnya. Oh itu Islam tuh, yang kayak gitu tuh Islam karena sibawah Allah gitu kan. Jadi itu sudah pasti Islam tuh yang kayak gitu tuh. Nah itu yang sebenarnya kita ingin latihan terus-menerus sehingga orang melihat Islam itu tidak hanya by konsep tapi juga by implementation. Ya. Kenyataannya. Saya itu sedikit tambahan aja dari saya. Sekali lagi jazakallahu khairan Ustaz Dani, luar biasa. Saya kembalikan, silakan Mbak Nisa. Terima kasih Pak Heru atas insight-nya dan refleksinya. Izin Ustaz Dani, apakah ada ini lagi refleksi kembali dari Pak Heru atau diskusi? Closing statement kan atau apa? Masih ada pertanyaan nggak? Atau udah habis waktunya? Kalau untuk belum Pak, belum masih ada waktu. Saya sendiri ingin bertanya sebenarnya Pak. Ya silakan. Jadi kan selama ini itu kalau kita dengar-dengar berita segala macam, baik itu berita ke kayak pemerkosaan atau segala macam itu kebanyakan yang disalahkan tuh kok kaum wanita gitu. Itu rasa-rasa tidak adilnya itu sangat terlihat gitu Pak. Itu kenapa ya Pak? Karena jawabannya gini, kata korban itu saya tuh takjub dengan bahasa Arab lagi ya, istilah korban ya. Dalam kacamata umum kita manusia, korban itu adalah sesuatu yang tidak mengenakan. Tadi itu sebagai wanita menjadi korban pelecehan, korban penindasan, korban perampokan, korban ini. Tapi kalau dilihat dari sudut kacamata Allah Ta'ala, ketika Allah memperlakukan hambanya sebetulnya dengan seadil-adilnya, maka konsep korban itu harus dibalik oleh kita. Cara pandangnya. Gitu. Coba dari akar kata apa istilah kata korban itu? Korban atau kurban, ya bahasa Arabnya kurban. Kita menerjemahkan, menyerap dengan bahasa Indonesia, diserap menjadi istilah korban. Dari kata koruba. Koruba itu kemudian turunannya ada kata korban, ada takorub, ada kurbah, ada apa lagi, korib. Nah, kita menggunakan istilah itu dipakai oleh bahasa Indonesia sebagai karib, sahabat yang karib. Jadi kata kurban itu maknanya adalah sebuah pendekatan gitu. Jadi justru ya, dimanapun posisi kita ya, mau sebagai laki-laki atau perempuan, sebagai korban atau kalau kita niatkan, kita terima itu sebagai memang, ini maaf tidak berarti melegitimasi terjadinya kejahatan itu ya, tapi ketika posisinya sebagai korban, sebetulnya di balik itu Allah menawarkan, apakah si hamba itu mau menerima enggak ketika sudah terjadi ya, kalau sudah belum terjadi, kita berjuang melindungi diri. Kalau sudah terjadi nih, menjadi korban penipuan misalkan. Kalau kita fahami dengan sudut pandang lain, harusnya kita melihat, ya Allah, qadarullah, masya'a fa'ala kan. Artinya apa yang sudah terjadi ini, saya menjadi korban penipuan ini adalah dalam izinmu, dalam takdirmu. Dan tujuan menjadi korban kita harus kita niatkan sebagai bentuk takorrub kita kepada Allah. Artinya gini, memang seperti tidak adil ya melihat bagaimana fenomena masyarakat laki-laki itu kok selalu menjadi penguasa superior dari perempuan. Sebetulnya PR lah buat kita hari ini mungkin ya. Dan Islam itu kan belum berhenti untuk terus mengangkat derajat kemuliaan kaum perempuan itu ya. Kenapa harus dipakaikan pakaian serapih-rapihnya, setutup-tutupnya kan demi melindungi, demi memuliakan kalau dalam bahasa ini. Syarat itu kan indah sekali ya gitu. Termasuk ketika kemudian faktanya masih ada saja mereka yang menjadi korban dari sebuah penindasan atau kezoliman yang lain, maka kalau bahasa ya, kalau kita yang kemudian menjadi korban, maka harus dilihat bahwa ya Allah ketika engkau takdirkan hamba menjadi korban, menjadi sosok yang dikorbankan oleh sebuah situasi,
saya harus menjadikan ini sebagai sebuah sarana taqarrub kepadamu gitu. Nah, kalau kita melihat bahwa derita kita sebagai korban itu menjadi sebuah sarana untuk mendekat, itu cara pandang kita menjadi korban itu akan berbeda nanti. Percaya tidak? Jadi saya berkorban, kan ada yang berkorban dengan sukarela, tapi sebagian besar kan jadi korban itu menjadi tidak sukarela ya. Tapi bisa nggak kita menjadi korban memang gitu, korban penipuan, korban pembegalan, tapi kemudian kita mencoba merelakan diri gitu, menghadirkan sebuah sikap menerima karena sudah kejadian gitu. Ya Allah, semoga saya diserempet motor tadi menjadi korban kecelakaan kan, ini menjadi kafarat saya, menjadi sesuatu yang saya bisa terima, semoga ini menjadi penggugur dosa-dosa saya. Gitu. Betul memang fakta hari ini masyarakat kita cenderung menempatkan posisi kaum perempuan itu selalu menjadi korban gitu. Tapi buat saya selama masih bisa kita perjuangkan nih kaum laki-lakinya tentu ya, yang laki muslim yang benernya memperjuangkan hak-hak perlindungan kepada kaum perempuan, setidaknya dalam proses ini tentu mudah-mudahan kita berharap ya lahir para pemimpin yang benar, yang adil, bisa memberikan perlindungan yang mencukupi, yang menjaminkan bahwa kaum muslimin, kaum muslimah terutama di tanah kita itu terlindungi gitu. Sementara ini dalam sebuah upaya proses lah, tidak semua memang punya pemikiran ke arah situ, setidaknya di individu kita masing-masing, ketika takdirnya memang selalu dikorbankan, dibuli misalkan, atau dilecehkan, harus kita coba melihat, ya Allah, saya posisi ini, semoga ketika takdirnya sudah terjadi, ini saya pandang sebagai bagian dari taqarrub saya menjadi korban sebuah kehidupan ini, dengan ketimpangan sosial seperti ini, untuk sarana semakin mendekat kepadamu. Seorang Siti Asiyah itu kan tanda petik menjadi korban dari suaminya yang Fir'aun gitu. Tapi kan Allah angkat ya derajatnya menjadi ahli surga, termasuk Siti Maryam juga kan. Dia merasa jadi korban nggak? Ketika dia dizolimi oleh suaminya gitu. Kemudian memandang kezoliman suaminya membunuhi para bayi gitu. Dia melihat menerima itu gitu, mau nggak mau ya. Karena tahu bahwa ada sebuah tujuan. Apa kemuliaan di balik itu? Lahirlah Musa yang terlindungi gara-gara perannya seorang Siti Asiyah ini gitu. Nah, kadang-kadang kita terkondisikan atau ditakdirkan digiring ke arah sebuah kondisi di mana menjadi korban, menjadi sesuatu yang membuat kita terlihat menderita. Kalau kita rubah cara pandang kita bahwa ini adalah bentuk taqarrub kita kepada Allah, rasanya ya, insya Allah saya sih, namanya teori harus dipraktekkan nanti. Oh enggak, jangan teori praktek jadi korban ya. Taruhlah betul-betul jadi korban. Dengan sudut pandang berbeda ini, rasanya dimungkinkan insya Allah kita akan lebih siap menghadapi, lebih tenang, lebih diberi kekuatan gitu. Nah itu mungkin ya Mbak Nisa, Mbak Khair ya. Terima kasih Ustaz. Ya, memang PR besar bagi kaum muslimin hari ini ya, bagaimana sementara belum selesai lah gitu peran kaum pemimpin terutama ya, bagaimana mengangkat dan memberi perlindungan lebih kepada kaum perempuan yang dianggap sebagai objek kekerasan, objek penindasan dan lainnya. Gitu. Ya Pak, terima kasih Pak atas jawabannya. Berarti kami mungkin bukan kami. Yang menjadi korban mungkin bisa ditingkatkan lagi kesabaran dan menerima kadarnya Allah. Izin Pak, ini karena partisipannya ada 40, jadi boleh ditambah sampai menit 15 mungkin Pak. Jadi saya izin meminta tanggapan dari teman-teman partisipan yang lain ya Pak. Ya, silakan. Izin, di sini ada Ibu Hafni tadi, izin Bu, mungkin ada tanggapan, refleksi atau ingin diskusi Bu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 2003 itu saya ditunjuk memberi masukan nyari sumber, itu namanya hukum yang berkeadilan gender. Waktu itu Mabes Polri itu karena saya berbicara di Mabes Polri, itu seluruh polisi, terus kehakiman, jaksa, satu lagi imigrasi,
Seperti di Lampung itu ada beberapa ratus orang itu hadir. Itu saya disuruh bicara karena mereka kan memberikan pelayanan hukum semua ya, hukum yang berkeadilan gender. Lalu di situ dibahas karena waktu tahun 2000 sampai tahun 2005 itu memang dunia, terutama Indonesia itu dapat hibah banyak dalam hukum yang berkeadilan gender gitulah temanya waktu itu di Indonesia seperti itu. Jadi Mabes Polri juga banyak dapat dana-dana hibah untuk mengadakan 99 itu. Tapi waktu itu ada beberapa ya di Lampung, di Medan, di Manado dan ke beberapa tempat di Mabes Polri sendiri di sini. Lalu yang dikeluhkan oleh masyarakat adalah pada waktu interogasi itu bagi ada yang tersangka melakukan kejahatan kan polisi mengadakan pemeriksaan. Itu banyak yang komplain bahwa polisi sebagai penyidik itu melakukan intimidasi gitu atau kekerasan gitu. Termasuk kepada perempuan. Nah, itu ceritanya. Ya, sebetulnya saya ditunjuk bukan karena ahli juga enggak dibilang perempuan enggak, cuman karena perempuan aja gitu, karena perempuan. Nah, terus habis gitu sementara poluan-poluan dan polisi-polisi penyidik juga memberikan argumentasi kepada saya. Dia bilang, kalau nggak digitukan, kalau nggak diintimidasi waktu penyidikan, mereka bohong, Bu Hafni katanya. Mereka tidak mengungkapkan apa sebenarnya yang telah dilakukannya. Gitu. Misalnya ada orang yang mencuri atau orang yang menyakiti orang lain atau melukai atau membunuh gitu. Kalau tidak diintimidasi waktu penyidikan, itu mereka nanti bohong gitu ya. Kita harus melakukan sesuatu supaya mereka berkata apa adanya gitu. Memang dia ini, memang dia ini. Atau ada juga kejadiannya ada seorang sopir, dia itu polisi penyidik yakinnya bahwa bukan sopir itu yang menyetir, tetapi atasannya. Tetapi sopirnya memberikan pengakuan. Sebenarnya kalau secara hukum ya, itu untuk hukum pidana, pengakuan bukan alat bukti yang mutlak. Hukum pidana itu hukum yang berhubungan dengan hubungan antara negara dan masyarakat ya. Tapi kalau di hukum perdata, hubungan antara masyarakat dengan masyarakat, pengakuan itu adalah the ultimate bukti gitu, pembuktian yang sempurna istilahnya. Nah, jadi kalau ada sengketa saya sama Ustadz Dhani mengenai rumah, lalu saya bikin pengakuan, saya Hafni Mukhtar benar mengakui bahwa rumah itu rumah Ustadz Dhani. Itu tidak perlu lagi bukti lain, cukup dengan pengakuan saya bahwa rumah yang disengketakan bukan rumah saya. Saya bersengketa sama Ustadz Dhani, lalu saya buat pengakuan. Nah, itu. Tetapi kalau hukum pidana tidak. Nah, si sopir ini dia mengaku saya yang menabrak, sehingga pagi-pagi itu mati gitu orang di jalanan misalnya gitu. Polisi punya intuisi, polisi punya ilmu juga, karena para penyidik itu juga diajarkan ilmu jiwa juga, ilmu spiritual juga, dan macam-macam juga untuk mengetahui hal sebenarnya. Dia punya asumsi atau punya bayangan bukan sopir ini yang ini, kok kejadiannya jam 3 pagi atau jam apa pagi misalnya. Dia buat pengakuan. Nah, itu Wafni, kita tidak bisa kalau tidak mengintimidasi juga katanya dengan cara kita, karena dia membuat pengakuan palsu gitu. Menurut pekerjaan kami katanya, karena dia itu tidak pernah nyopir yang tengah malam pagi-pagi itu, dia biasanya jam 9 malam udah pulang gitu sopir katanya. Itu dia mungkin dibayar sama atasannya, kira-kira seperti itulah. Ya, karena di sana. Nah, seperti itulah. Ya. Jadi sebenarnya banyak sekali sisi-sisi keadilan ya kalau secara hukum itu. Makanya sebetulnya what is law itu kalau kita di ilmu hukum, law is justice for all gitu. Justice for all, tapi all-nya itu semuanya itu keadilan untuk semua, itu keadilan untuk semua itu seperti yang Ustadz Dhani bilang tadi, itu subjektifnya ada dan tergantung situasi dan kondisi juga seperti itu. Mungkin makanya itu aja seri hukum. Betul Mbak Hafni. Makasih banyak nih. Makanya yang maha adil itu hanya Allah. Manusia itu berjuang untuk bisa berbuat adil. Pasti ada sisi celah-celah yang kita ini. Allahu a'lam ya.
Saya tuh bener baru sadar harus ngantar anak saya nih ke sekolah, jadi mohon izin. Tapi kalau Mas Heru mau nerusin sih saya seneng-seneng aja nih. Sama kok, Mas Heru lebih tinggi dari saya sama posisinya, jadi beliau bisa ini. Kalau memang masih ada yang mau diterusin ya. Cuma saya mau pamit duluan gitu. Nah, mungkin sebelum pamit boleh closing statement. Oke, ya udah closing ya. Demikian sahabat-sahabat semua, untuk adil itu butuh Allah Ta'ala. Minta kepada Allah untuk bisa berbuat, memberikan, mencipratkan sifat adil, maka insya Allah kita sebagai hamba, kalau dimampukan Allah untuk berbuat adil, dengan tadi ya subjektivitas pandangan orang lain, tapi kalau yakin bahwa ini adalah karunia Allah, maka sikap kita biasanya dibimbing untuk menjadi bijak dalam memutuskan sesuatu, dan insya Allah adil. Itu aja sih, wallahu alam bisawab. Ya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya langsung pamit duluan ya, boleh ya? Boleh Pak. Oke, saya pamit duluan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf nih Mas Heru ya. Sama-sama. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillah. Izin Pak Heru mungkin mau menambahkan atau ada diskusi lanjutan, Pak? Tadi Ustaz Dhani itu ada pernyataan yang tidak adil itu. Jadi dianggap saya yang lebih tinggi. Sebenarnya sama-sama, kita sama-sama murid Ustadz Numan. Jadi itu nggak adil itu tadi itu. Memberi contoh yang tidak adil. Ini masih banyak yang lain mungkin dari Pak Didit, Pak Dr. Andi, atau teman-teman yang lain mungkin silakan Mbak, dipersilakan. Pak Syafiq mungkin, Pak. Mas Syafiq. Izin Pak. Sepertinya tidak ada ya. Pak Didit mungkin Pak. Izin Pak. Ada tambahan? Sepertinya sudah. Boleh ada dikit deh. Boleh. Berarti tadi joinnya belakangan karena di masjid sampai syuruk tadi. Tapi saya juga nggak tahu udah dibahas belum sama Ustadz Dhani tadi pas di awal-awal. Saya kebetulan kan kemarin ini ya nyimak yang serial Surat Yusuf di ini ya di Bayyinah TV. Jadi itu juga dikit membahas tentang keadilan. Kalau dilihat membandingkan kisah Nabi Yusuf dengan Nabi Musa. Kalau Nabi itu ada satu peristiwa, Nabi Yusuf itu tidak melakukan kesalahan kan, dia dituduh difitnah, tapi malah dia masuk penjara. Kalau Nabi Musa kebalikannya, dia memang benar-benar bersalah membunuh orang, tapi dia malah tidak dipenjara kan. Kalau kita lihat kisahnya itu kayak nggak adil gitu di mata manusia ya. Kayak sekarang gitu, banyak ulama-ulama yang nggak bersalah tapi dituduh sehingga masuk penjara gitu ya. Kan gitu kelihatannya nggak adil nih di dunia ini, emang nggak adil gitu. Tapi justru itu malah menjadi bumbu ceritanya yang bikin menarik gitu. Coba kalau misalnya cerita Nabi Yusuf itu, Nabi Yusuf nggak masuk penjara, jadi biasa aja lurus hidupnya gitu. Nggak setelah dituduh difitnah, tapi dia nggak masuk penjara, terus jadi orang kepercayaan, jadi karirnya bagus gitu, menanjak sampai jadi raja, tentu kurang menarik ya. Dan Nabi Musa juga sama, misalnya dia dituduh masuk penjara, tapi ternyata dia mati di penjara, ya ceritanya juga udah selesai gitu. Jadi mungkin itu aja ide kelihatannya yang menurut kita nggak adil, tapi ternyata Allah punya skenario tersendiri yang bisa menjadikan keadilan itu jadi endingnya baik kira-kira. Mungkin gitu aja tambahannya. Terima kasih banyak Pak Didit. Izin untuk Dr. Andi juga hadir. Izin dokter apa ingin memberikan tanggapan setelah diskusi panjang ini, Pak? Dokter. Oh iya, mungkin nambah aja sedikit ya. Tadi kebetulan beberapa dua minggu terakhir itu lagi banyak bahas dengar di perluknya surat Ali Imran gitu. Itu ada, jadi pas tadi bahas tentang ayat tentang keadilan itu ada pembahasan yang menarik dari Ustadz Noman tentang pas bahas ayat Ali Imran ayat 18 yang syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. Jadi tentang keadilan di situ. Jadi terus nanti setelah itu beberapa ayat, langsung ayat sesudahnya tuh inna dina indallahil Islam gitu. Jadi sebenarnya ada tambahannya tuh mungkin ini aja bahwa Allah tuh selalu stand by justice gitu. Jadi ajaran,
Jadi dan Islam itu adalah agama yang sangat menjunjung tinggi keadilan gitu. Itu tambahannya aja sih sebenarnya, bahwa sebenarnya nanti mungkin bisa dengar langsung materi di perluknya. Dalam jadi maksudnya si justice ini tuh bukan nilai-nilai yang sekedar tambahan gitu, tapi nilai-nilai utama dalam Islam itu. Bahkan ada ayat yang di surat Al-Imran ayat 18 itu, Allah always stands by justice katanya, dan malaikat dan orang-orang yang berilmu, Allah tuh selalu stand by justice gitu. Itu satu. Kemudian itu disambung dihubungkan dengan ayat sesudahnya, inna dina indallahi Islam, agama di sisi Allah tuh hanya Islam, itu ya. Itu tuh intisari dari Islam itu sebenarnya justice itu. Kemudian yang kedua juga sudut pandang kita tentang keadilan gitu. Kadang-kadang kita melihat kok di dunia ini tuh seperti nggak adil gitu. Banyak hal-hal yang tadi Mas Didit juga bilang kan, ada yang nggak salah ditangkap, yang difitnah dan sebagainya gitu. Tapi ya, tentang hal ini tuh saya ingat pembahasan Ustadz tentang kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya biyadikal khair gitu. Nah, pas bahas tentang biyadikal khairnya itu tentang Allah tuh kan memberikan menggilirkan gitu. Jadi kekuasaan, mencabut kekuasaan, memberi kekuasaan kepada orang yang kehormatan juga gitu. Itu tuh pas ketika bahas tentang biyadikal khairnya itu Allah tuh pokoknya segala sesuatu yang datang dari Allah tuh baik gitu. Jadi kita bisa lihat, misalnya kita bisa aja nganggap bahwa ada sesuatu yang menurut kita tuh nggak adil gitu. Misalnya kok Firaun jahat gitu, dikasih kekuasaan yang begitu panjang sampai membunuh banyak bayi-bayi yang nggak bersalah gitu. Tapi kalau kita bahas tentang biyadikal khairnya itu, bahwa segala sesuatu yang dari Allah tuh semuanya tuh baik gitu. Jadi intinya tuh ada hal-hal yang menurut kita tidak adil gitu, tapi sebenarnya bahkan di dunia ya, pastinya keadilan yang paling sempurna kan nanti di akhirat gitu. Tapi di dunia pun ada hal-hal yang mungkin menurut kita tidak adil, tapi Ustadz Numan bilang tuh segala sesuatu yang datang dari Allah tuh nggak ada yang nggak baik gitu, biyadikal khair gitu. Segala sesuatu itu baiklah, nggak ada yang jelek-jeleknya. Walaupun menurut kita tuh kok orang ini dikasih kekuasaan, orang ini ya udah soleh kok malah dicabut kekuasaannya. Nah itu intinya perspektif kita tentang keadilan tuh kadang sangat terbatas gitu ya. Jadi kadang-kadang kita begitu melihat yang nggak adil langsung kita bilang ya nanti kita di akhirat aja kita dapat adil. Tapi dari skenario besar Allah tuh sebenarnya itu ada kebijaksanaan, ada hikmah, ada tujuan dari hal-hal yang kita anggap nggak adil itu gitu. Kemudian satu lagi tambahan tentang yang tadi Pak Heru bilang tentang ini tambahan aja, bahwa maksudnya kalau orang ngebunuh satu kali kan cuma bisa dibunuh sekali. Keadilannya gimana? Dia ngebunuh ribuan orang gitu. Kayak Hitler atau kayak Firaun gitu. Nah, jangankan hal yang besar seperti itu gitu ya. Kadang-kadang ada hal-hal yang kecil yang kadang-kadang jadi waktu itu pernah ingat bahasan tentang surat-surat pendek yang di akhirat tuh saya lupa tuh ayatnya tuh yang semua kebaikan itu sebesar zarah pun akan terlihat gitu. Nah itu tuh ada hubungan sama ayat sebelumnya yang tentang pokoknya keadilan yang mutlak itu tuh dikatakan kita tuh kadang nggak bisa seadil apapun kita tuh, yang nanti di akhir itu timbangan yang benar-benar adil tuh itu gitu. Nanti ada di akhirat itu. Contohnya gini, kita misalnya melakukan hal yang menurut kita biasa aja, menahan marah gitu. Tapi sebenarnya untuk orang yang karakternya sama Allah dibuat gampang marah, menahan marahnya itu nilai pahalanya itu lebih besar dibandingkan kalau kita yang nggak terlalu emosional gitu. Kan ada orang-orang yang sangat gampang marah gitu, tapi dia bisa menahan kemarahannya, yang tampak dari luar tuh sama aja, dua-duanya bisa menahan marah. Tapi untuk orang yang karakternya memang lebih mudah marah, itu timbangannya tuh beda gitu. Terus pada kondisinya tertentu, pada hari yang sama, pada hari yang berbeda dia bisa menahan marah, di hari yang lain itu nilainya tuh sangat banyak sekali faktor yang menentukan
apa namanya keadilan itu gitu. Jadi memang benar-benar namanya manusia itu nggak bisa berlaku adil tuh benar Ustadz bilang tadi, kita tuh harus mohon supaya diberikan keadilan gitu ya, bisa mampu bersikap adil. Cuman memang benar-benar nanti kita tuh nanti di sana tuh baru ngelihat yang Ustadz Numan bilang tuh di hari akhir tuh baru ngelihat ini timbangan yang benar-benar adil yang mempertimbangkan segala aspek ketika kita melakukan kesalahan, kita melakukan kebaikan itu tuh benar-benar nanti di sana gitu. Jadi itu mungkin tambahan perspektif tentang keadilan. Moga-moga bisa jadi masukan buat yang lain. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Makasih Mbak. Mbak Nisa, ada nggak ya? Mungkin Mbak Nisa lagi ada sesuatu ya. Alhamdulillah hari ini diskusinya lancar. Semoga kita semakin dekat dengan ayat suci Al-Quran. Terima kasih semuanya. Insya Allah kita ketemu lagi esok, akan masuk di ayat berikutnya. Terima kasih Pak Heru, mohon maaf. Saya mau menutup ya, mewakili Mbak Nisa ya. Gimana? Mungkin sedikit Mbak Siti, ada catatan dikit Monggo. terkait nih apa namanya 3 hal ya. Jadi satu tadi Bu Hafni antara loss and justice tuh Ustadz Numan pernah bilang bahwa there is a difference between loss and justice, yaitu bahwa loss are there to support justice. Jadi apa? Ya hukum itu ya sudah ada itu tersedia, tapi apakah implementasinya itu mencerminkan justice? Nah itu kan pertanyaan. Jadi menurut Ustadz Numan ada perbedaan antara keduanya. Loss di satu sisi itu sebagai satu produk yang bisa mendukung justice, tapi implementasinya ya itu sangat berbeda ya, sangat beragam. Bisa tercipta keadilan, bisa sebaliknya. Terus terkait korban tadi. Saya sangat setuju dengan Ustadz Dhani tadi karena kan korban terus takorub itu kan satu akar kata, jadi justru keren ya. Jadi ketika kita dijadikan korban misalnya, kita malah, nah itu malah keren gitu. Karena justru insya Allah ketika kita ikhlas menerima itu sebagai bagian dari ketakwaan kita dan bagian dari cara kita mendekatkan diri kepada Allah, kita justru makin dekat sama Allah gitu kan. Dan kalau ini kan habis ini insya Allah mudah-mudahan kita dipanjangkan umurnya. Idul Fitri, setelah itu nanti beberapa saat kemudian nanti ada Idul Adha, itu kan biasanya kita menyembelih kan. Nah itu kan juga terjadi perbedaan pendapat. Ya kalau kita mengimani bahwa yang disembelih itu Nabi Ismail, tapi ada yang berpendapat ya teman-teman kita di tetangga kita gitu ya di klaster yang lain gitu ya, itu klaster keyakinan yang lain, keimanan yang lain itu berpendapat bahwa yang disembelih adalah Nabi Ishak. Nah itu kan sebenarnya justru memperebutkan untuk yang jadi korban gitu. Jadi yang jadi korban itu kalau kita justru mengimani Nabi Ismail. Kalau yang mereka mengimani Nabi Ishak. Karena justru yang berkorban itulah yang akhirnya dijadikan tolok ukur bahwa inilah yang diridhoi Allah gitu kan. Yang diridhoi Allah itu yang dijadikan korban. Jadi justru ya ini tadi perspektif yang menarik dari Ustadz Dhani, justru perspektif kita sebagai orang yang beriman. Ketika itu sudah terjadi dan menjadi takdir yang ditetapkan, justru kita malah alhamdulillah gitu, ya Allah, teruskanlah gitu kan, teruskanlah aku untuk supaya punya kesempatan lebih dekat kepadamu gitu kan. Terus yang ketiga akhirnya itu tentang bahwa kita yakin semua yang baik dari Allah, tapi terus ada juga, ini juga menarik karena itu juga ini bisa menjadi topik diskusi juga, bahwa karena kita harus juga yakin akan takdir. Jadi takdir Allah yang itu khairihi wa syarihi min Allah. Jadi kenapa ada yang berpendapat seperti itu? Karena kalau misalnya kejahatan yang menang, terus itu bukan dari Allah. Nah, terus kan jadi pertanyaannya, berarti Allah kalah gitu. Jadi jadi saya sendiri sih memahaminya Allah mengizinkan itu terjadi pasti ada hikmahnya gitu kan. Tapi
kita tidak boleh juga menganggap bahwa Allah kalah gitu kan, karena wa huwa ala kulli syai'in qadir, ya kan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi ketika kita mengimani takdir itu kan khairihi wa syarrihi min Allah. Jadi itu yang menjadi keimanan, dan ini tauhid ini yang jadi penting juga untuk kita kita mengingatkan diri kita lagi gitu, bahwa ya itu terjadi gitu kan. Ya Allah juga tidak, kemarin kita belajar la ta'khudhuhu sinatu wala naum, tidak mengambilnya apa, ada dua, yaitu sinah dan naum. Kantuk tidak, tidur juga tidak mengambil Allah. Jadi Allah juga tidak tidur dari terjadinya kejahatan atau yang salah hukuman gitu. Yang salah justru bebas gitu, yang benar malah dihukum. Ya Allah juga tidak tidur. Tapi kan itu semuanya kan menjadi ujian kan. Jadi ya Allah kan, jadi ketika Nabi Yusuf misalnya justru dipenjarakan, ya kan, ya kita juga bisa belajar dari Nabi Yusuf tentang keteladanan beliau. Jadi saya kira itu aja tambahannya, Mbak Siti. Terima kasih. Alhamdulillah Pak, saya sudah kembali. Tadi mohon maaf, saya sempat terputus dari ruang Zoom. Terima kasih banyak kepada Pak Heru, Dr. Andi, terus ada Pak Didi dan juga Bu Hafni tadi yang telah memberikan masukan. Sebenarnya masih ada satu pertanyaan nih Pak Heru di ruang chat. Apakah berkenan untuk dijawab, Pak? Oh ya, ini pertanyaan susah ya, karena ya tapi ada hikmahnya ya dari pertanyaan ini. Yang meninggal itu ya, yang meninggal terus akhirnya rebutan materi gitu ya. Jadi ini saya kira ini justru hikmahnya luar biasa buat kita sebagai parents, supaya kita mengingatkan anak-anak kita bahwa this all yang dikumpulkan is nothing gitu kan, dibandingkan dengan yang lebih penting untuk dikumpulkan itu adalah Al-Quran di dalam dada gitu kan. Kalau di di surat Yunus misalnya itu ada qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu gitu kan. Huwa khairum mimma yajma'un gitu kan. Jadi katakanlah bi fadlillah, dengan fadilah Allah, wa bi rahmatihi, dengan rahmat Allah, wa bidzalika falyafrahu, maka bergembiralah dengan itu. Jadi kita tuh seharusnya, ya saya sendiri, istri saya, anak-anak saya itu bergembira dengan Al-Qur'an yang terkumpul di dada gitu. Huwa khairum mimma yajma'un. Itu lebih baik daripada semua yang dikumpulkan, apakah rumah, apakah mobil, apakah tanah, atau sawah, atau apartemen dan sebagainya gitu. Jadi itu tugas kita semuanya sebagai parents gitu, untuk membimbing anak-anak kita, karena itu memang potensinya di zaman akhir ini luar biasa. Perebutan yang seperti itu luar biasa, dan itu ya sebenarnya kita bisa masuk ke yang keluarga seperti itu, tapi makanya saya bilang sulit, karena ketika kita ingin berdakwah itu kan kita sebaiknya diterima dulu sebagai pribadi. Artinya Rasulullah dulu itu kan diterima sebagai pribadi. Kelahirannya juga dipanitiai oleh Abu Jahal dan sebagainya, itu justru jadi panitianya sangat sanjung-sanjung, terus selama terus beliau sampai remaja, sampai pokoknya sebelum menerima wahyu itu beliau kan sangat jadi kebanggaan bahkan oleh musuh-musuh Islam gitu. Nah, begitu dapat wahyu, terus mengajarkan kebenaran Al-Qur'an, itu baru muncul. Jadi ini menjadi PR kita, nggak gampang ya. Jadi Rasulullah diterima dulu sebagai pribadi sebelum akhirnya diusir gitu kan. Rasulullah yang kayak gitu aja diusir, apalagi kalau kita belum kenal dengan keluarga yang kita sedang ingin mendekati keluarga untuk berdakwah, ya kita harus menilai dulu kita siapa. Walaupun kita tidak berhenti ya, artinya tidak berusaha untuk mendekati juga, tapi lebih indahnya atau lebih idealnya kalau kita sudah diterima dulu sebagai pribadi oleh keluarga itu yang kita akan masuk. Insya Allah nanti membawa pencerahan di situ, bahwa ngapain nih terus kayak gini. Terus misalnya mereka akhirnya ngaji, terus tidak memasalahkan lagi itu karena sudah belajar bahwa yang harta yang sesungguhnya adalah yang diinfakkan gitu, yang diinvestasikan, bukan harta yang diperebutkan. Itu malah nanti jadi kan pernah ada nasihat ulama itu, yang kaya itu harusnya bersyukur, yang miskin harusnya bersyukur. Kalau yang kaya udah nggak pertanyaan lagi ya, syukur ya, udah jelas itu. Tapi yang miskin harusnya bersyukur, karena apa? Karena setiap rupiah itu kan dipertanggungjawabkan.
lebih milih mana, diinvestigasi nantinya atau bebas dari investigasi. Jadi kalau kita punya pola pikir, sudah memahami bahwa ini setiap rupiah harta itu nanti yang akan menjadi pertanyaan yang luar biasa di yaumul qiyamah, kan malah bersyukur kalau tidak punya banyak harta. Jadi itu mungkin hal seperti itu yang perlu jadi PR kita. Tapi secara untuk menjawab pertanyaan itu memang butuh banyak itu yang disiplin ilmu dan mungkin yang lain juga dipersilakan juga nih. Ini banyak teman-teman yang banyak ilmunya nih, dipersilakan juga untuk mengomentari pertanyaan itu. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Heru. Ini ada refleksi lagi atau jawaban lagi dari Ibu Hafning di kolom komen chat. Itu pasti ada hikmah dari sesuatu yang terjadi. Syukuri saja dan ambil hikmahnya. Allah's plan for everyone is based on His justice. Terus man asoba min musibatin illa biidznillah. Jadi musibah itu exactly hit the target. Jadi musibah itu pasti tepat target yang tepat. Kemudian ini dari Mbak Laili tadi yang bertanya. Terima kasih banyak Pak Ustadz atas pencerahannya. Dan ini ada Bu Hafni lagi. Jazakumullah khairan Ustadz Dani, Ustadz Heru, Ustadz Didit, Dr. Andi. Ya, terima kasih banyak Bu Hafni juga atas masukan penjelasannya dan jawabannya kepada sharing subuh pada pagi hari ini. Karena sudah jam 7.30, melebihi dari apa yang sudah direncanakan tadi, yaitu menit 15, dan keseruan lainnya atas diskusinya. Terima kasih banyak atas diskusinya. Mohon maaf apabila selama kegiatan sharing subuh ini saya banyak melakukan kesalahan. Mari kita tutup sharing subuh ini dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak kepada partisipan juga. Terima kasih.